saya masih gadis, dan mana ada laki-laki yang mau sama saya yang seperti ini, bilang. Terus ada orang bilang, enggak usah lah, yang penting jodoh itu diatur sama Tuhan. Jodoh hidup dan mati bukan kita yang menentukan. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Jelajah kebaikan kini membawa saya ke timur Indonesia. Dari kota Anging Mamiring, saya menempuh 4 jam perjalanan menuju Kabupaten Bone. Bumi Arung Palaka ini adalah kabupaten terluas ketiga di Sulawesi Selatan, terletak di pesisir timur, tempat bermukim orang Bugis. Kilometer dari jantung Watampone, saya menemui sekelompok ibu-ibu hebat pejuang keluarga di Desa Pacing, Kecamatan Awang Pone. Desa ini adalah pusat kerajinan songkok reca. Inilah kegiatan mereka setiap pagi hingga malam di beranda rubah. Mereka adalah perajin songkok reca, sebuah penutup kepala identitas kehormatan bagi lelaki Bugis. Kebudayaan lokal ini menyimpan banyak nilai kebaikan. Bahan dasarnya diambil dari alam, yaitu pelepah pohon lontar. Pohon yang tumbuh menjamur di daerah Sulawesi Selatan. Tak sulit mendapatkan lontar, sebab pohonnya tumbuh sepanjang tahun, tak peduli musim penghujan atau musim kemarau, seperti saat saya datang. Sesuai dengan namanya, reca, yang artinya ditumbuk. Pelepah lontar ini dipukul-pukul agar terbelah dan mendapatkan seratnya. Serat-serat ini nantinya diiris tipis-tipis sebelum dianyam menjadi songkok. Para perajin songkok reca adalah wanita, meski barang yang mereka buat digunakan oleh pria. Proses pembuatan songkok memakan waktu yang tak sebentar, 10 hingga 15 hari, tergantung tingkat kehalusannya. Ibu-ibu ini juga duduk seharian penuh, hanya beristirahat jika waktu memasak atau sholat tiba, demi bisa menyelesaikan anyaman songkok. Songkok reca juga nyatanya menjadi sumber penghidupan bagi para wanita. Wati, salah satu perajin, mengungkapkan pada saya bahwa pekerjanya bisa mendapat upah 400 sampai 550 ribu rupiah untuk pembuat dasar songkok dan 50 ribu rupiah untuk pembuat anyaman tembaga atau emas. Upah itu didapat untuk setiap pembuatan satu songkok. Songkok reca meski simbol maskulinitas, justru bisa mengangkat derajat wanita, menjadikan mereka berdaya secara ekonomi. Di Desa Pacing, keahlian membuat songkok diajarkan secara turun-temurun dalam keluarga. Mereka percaya adat dan kebudayaan tak boleh musnah dan harus dipertahankan. Tapi sayangnya, ada kecenderungan pengrajin songkok didominasi oleh ibu-ibu usia lanjut. Ibu dulu juga dari kecil berarti? Iya. Dari umur berapa, Bu? Sejak SD. Sejak SD? Iya. Itu keinginan sendiri atau Keinginan orang tua? sendiri. Kadang disuruh berhenti sama ibu, tapi saya malah mau belajar.
Apa Bu waktu itu yang terpikir kok anak SD kan enakan main gitu Iya. misalnya gitu. Pada saat itu apa Bu kok bisa? Aku maunya mandiri, cari uang sendiri. Ibu dulu dari SD. Kalau dibandingin anak-anak sekarang kan beda zaman ya Bu ya. Iya, beda. Gimana Bu? Lebih susah buat diajarin kah atau jadi semakin sedikit anak-anak yang mau belajar? Kalau Semakin sedikit. Kalau sekarang anak-anak SMA baru mau belajar. Kalau masih SD enggak mau belajar begini. Main saja. Apa Bu kira-kira penyebabnya apa kalau Ibu ngelihat? Dulu kan kita ndak ada HP, ndak ada TV. Sekarang ada HP, ada TV. Jadi anak-anak itu pegang HP, ndak mau belajar songkok. Ah. Meski ada kekhawatiran sulitnya regenerasi, songkok reca nyatanya semakin laku di pasaran. Sejak 2018, songkok khas Bone ini telah menjadi warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO. Perajin menambah variasi, sehingga songkok bisa masuk ke semua segmen pembeli. Songkok kasar bisa dijual mulai dari harga Rp80.000 hingga ratusan ribu rupiah. Sementara songkok yang halus dimulai dari harga 1,5 juta hingga yang paling mahal mencapai lebih dari 100 juta tergantung dari tingginya lapisan emas atau tembaga. Apalagi dengan kemajuan teknologi, songkok bisa dijual dan dikirim secara daring. Saya pun mencari tahu bagaimana asal muasal songkok reca. Ditilik dari sejarahnya, songkok reca awalnya digunakan kerajaan Bone untuk membedakan pasukannya dengan kerajaan Goa dan Toraja dalam Perang Makassar tahun 1683. Kemudian di abad ke-19, songkok hanya digunakan oleh keluarga kerajaan dan bangsawan. Namun seiring perkembangan zaman, songkok kini bisa digunakan oleh masyarakat umum. Yang kita syukuri songkok Teboni sudah mau nasional karena alhamdulillah sudah pernah dipakai Presiden Jokowi di pidato kenegaraan, dan hampir juga perkawinan atau pesta adat di Sulawesi ini memakai songkok Teboni di acaranya. Ya, tidak ada lagi perbedaan status sosial, tetapi khusus di Bone ini yang mengerti adat, walaupun mungkin banyak wanita tetapi tetap tidak memakai songkok emas karena mungkin etikanya gitu. Ya. Tetapi ada juga 1-2 orang yang memakai karena ada larangan juga Mbak, sudah merdeka, orang sudah republik. Tidak ada budaya yang kaku. Songkok reca berkembang mengikuti zaman, menjadikannya tak pernah usang dimakan usia. Songkok reca tetap menjadi simbol kejayaan suku Bugis di Bone, pemberi penghidupan bagi keluarga, hingga menunjukkan peran kuat wanita. Jalinan anyaman dari sebuah penutup kepala bisa mengajarkan pada kita bahwa kebaikan sesungguhnya sederhana, ada di keseharian kita. Kebaikan itu memanggil kita agar berperan turut melestarikannya. Perjalanan di Bone belum selesai. Belum lengkap rasanya jika kita tak belajar satu kebaikan lain di kota beradat ini. Halo, iya Kak, kita pengen datang nih ke tempat Bu Yanti untuk liputan, bisa nggak ya? Oke, kalau gitu kita langsung ke sana ya kita. Oke, terima kasih ya Kak. Kadang-kadang orang bilang, kamu tidak ingin melihat wajah anakmu kah?
Blanka ingin sekali sih, tapi bagaimana? Mau diapa? Sudah 3 anak saya lahirkan, tidak pernah saya lihat wajah. Pembelajaran kebaikan di Bone masih berlanjut. Kali ini, saya akan menemui sosok hebat bersama dengan komunitas sosial Ayo Berbagi Makassar. Desa Macege, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone adalah tempat tujuan saya kali ini. Di sebuah tempat mengepul bawang merah, Suryanti bersama ibu-ibu lainnya sedang bekerja. Yanti, begitu ia kerap disapa. Tentu berbeda dari ibu lain buruh pengupas bawang. Ia bekerja tanpa kedua mata. Meski begitu, tangannya cekatan, tak kalah dengan pekerja lain. Dengan pekerjaan ini, Yanti bisa mendapat upah Rp1.000 per kilogram. Kepada saya, Yanti mengatakan ia biasa membawa pulang Rp20 hingga Rp40.000 jika bekerja seharian. Sebuah hasil yang lumayan untuk menambah kebutuhan rumah tangganya. Bekerja tanpa melihat saja sudah luar biasa. Apalagi ditambah dengan mengasuh si bungsu, Rafa, yang baru berusia 6 bulan. Aura, anak tengahnya, juga setia menemani. Keterpaksaan membuat Yanti harus membuat Rafa yang masih bayi sambil mencari nafkah. Suami Yanti bekerja sebagai buruh bangunan, sehingga tak ada yang menjaga anaknya di rumah. Dengan keterbatasannya, Yanti tetaplah ibu dan istri sejati. Ia tak mau berpangku tangan, hanya mengandalkan penghasilan suaminya sebagai buruh bangunan yang serba pas untuk kebutuhan rumah. Nah, kalau saya bawa Rafa jam 5 kasih pulang Rafa, baru saya balik lagi kerja. Ada bapaknya kan? Oh, bapaknya sudah iya. pulang, jadi dilanjut lagi sampai Iya. jam berapa paling malam kayak Jam 9. Astaga, dari pagi sampai malam 12 jam. Apakah sering begitu kayaknya hampir setiap hari? Ya begitu, enggak Kak? juga, tergantung dari pemesanan orang. Kalau padat ya lanjut. Tapi dapatnya banyak. Iya. Tapi capek dong Kak Yanti. Iya. Dari pagi sampai malam. Ya capek dulu sih, tapi ya namanya kerja ya jalani. Pernah merasa capek sekali nggak? Iya, Kak Yanti? pernah merasa capek sekali, tapi ya saya tidak pernah mengeluh atau bagaimana. Tidak pernah mengeluh Kak Yanti? Enggak. Apa yang bikin tidak pernah mengeluh Kak Yanti? Bukankah normal Kak Yanti manusia mengeluh? Tapi Kak Yanti tidak pernah mengeluh. Ya membuat saya tidak mengeluh hanya untuk anak-anak saja. Seribu hormat untuk seluruh ibu, terlebih ibu seperti Yanti. Saya belajar banyak darinya. Ini keren loh idenya. Kak Yanti dari mana ini idenya? Pakai tali rafia. Ya ide sendiri. Gimana ceritanya itu? Sempat saya berpikir gimana caranya saya bisa kerja sambil mengayung. Nah, karena waktu pertama kali dibawa masih Iya. kecil banget ya Iya. rafanya ya. Kak, saya pengen nyobain deh. Ini kan susah ya koordinasi otak ya. Satunya ngupas tangannya, satunya tali. Saya boleh ya coba ya? Oke. Nah, oke. Oh, diikat. Iya. Nah, awal mulanya
ide sendiri begitu Iya. bahwa Rafa itu langsung kepikiran diikat di jempol ya? Iya. Oh gini. Oh agak berat ya? Ya iyalah kan bayi ya? Oh gini, terus ini juga sambil konsentrasi. Agak susah ya koordinasi otak. Oh, ini untung anaknya udah tidur kak. Iya. Kalau begini tuh tiba-tiba rewel, Iya, pakai tangan lagi. sering terjadi. Iya. Jadi apapun kondisi ibu, dimanapun, termasuk kayak Ati dengan kekurangannya, idenya itu luar biasa. Sama seperti ibu-ibu kita juga di rumah, idenya tuh ada aja gitu. Bisa multitasking, bisa sambil bekerja, sambil mengasuh anak, nggak jadi masalah. Hari beranjak siang, tugas rumah menanti Yanti. Aura yang kini berusia 6 tahun selalu menjadi mata bagi Yanti untuk bolak-balik dari rumah ke lokasi kerja yang berjarak 200 meter itu. Rumah kontrakan 3 kali 4 meter itu telah mereka tinggali 1 tahun belakangan. Dengan biaya 200.000 per bulan, ruang sempit itu menjadi satu-satunya tempat berteduh. Yanti, ibu tunanetra ini pantas disebut hebat. Ia bangkit dari keterpurukannya di masa lalu. Sejak lahir, mata kanannya memang tak bisa melihat. Saraf mata kirinya pun rusak di usianya yang ke-16. Dunia bagi Yanti tiba-tiba terasa gelap. Namun keputusasaannya itu tak bertahan lama. Yanti bertemu Amir, suaminya 9 tahun yang lalu. Amir menerima kekurangan fisiknya dan dengan tulus meminang Yanti. Yanti dan Amir dikaruniai 3 orang anak. Mama pegang tangannya, Dek. Diki, si sulung yang berusia 8 tahun, Aura, dan Rafa. Keluarganya kini menjadi sumber kekuatan bagi Yanti. Apa kak? Pas saya berpikir, kan kamu sungguh saya masih gadis dan mana ada laki-laki yang mau sama saya yang seperti ini. Bilang. Terus ada orang bilang, enggak usah lah, yang penting jodoh itu diatur sama Tuhan. Jodoh hidup dan mati bukan kita yang menentukan. Karena saya tidak menyangka, bilang, saya juga bisa bersuami seperti orang-orang yang berkeluarga. Alhamdulillah. Ada orang yang mau mencintai saya dan menerima saya padanya. Kadang-kadang orang bilang, kamu tidak ingin melihat wajah anakmu kah? Blanka ingin sekali sih, tapi bagaimana? Mau diapa? Sudah 3 anak saya lahirkan, tidak pernah saya lihat wajahnya. Saya boleh nggak gambarin buat kakak anak-anaknya kakak? Iya. Wajahnya mirip-mirip semua 3-3-nya. Terus Diki tuh ganteng banget. Terus Diki sama Aura itu mirip-mirip, kulitnya agak sawo matang. Kayak siapa ya? Kayak bapak. Sedangkan suami saja saya tidak pernah melihat. Kadang orang bilang suami kamu itu sudah tua, sedangkan saya tidak peduli. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya yang menemani saya sudah di dalam suka maupun duka. Terima kasih banyak.
tak berlebihan menyebut Amir sebagai malaikat penolong bagi Yanti. Ia adalah suami sejati. Lelaki yang telah berusia lebih dari setengah abad itu tengah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah. Pekerjaannya sebagai buruh bangunan tak bisa menghasilkan upah bulanan yang pasti. Jika ada proyek seperti ini, Amir bisa sedikit bernafas lega. Paling tidak, ia bisa membawa pulang uang 80.000 per hari yang dibayar setiap 10 hari sekali. Kalau kejemput aku di sekolah. Oh iya, ini. Amir juga harus meninggalkan sejenak pekerjaannya untuk menjemput Diki dan Aura sepulang sekolah dengan sepeda motor pemberian orang. Tak lupa, Amir mampir ke pasar pinggir sungai untuk berbelanja bahan makanan. Sebagai suami dan ayah, Amir memang harus berbagi peran, mengerjakan tugas yang tak bisa istrinya lakukan. Sekitar pukul 11 pagi, Amir selesai mengantar anaknya kembali ke rumah berikut sayur-sayuran yang ia beli. Amir harus kembali bekerja hingga sore hari. Kini jadi tugas Yanti di dapur, menyulap apa saja yang dibeli suaminya menjadi makanan bagi seisi rumah. Membersihkan ikan, memotong dan memasak bumbu-bumbu. Dikerjakan seakan ada mata pada jari-jari Yanti. Memang Yanti tak berani mengolah ikan goreng karena tak mampu berurusan dengan minyak goreng panas. Namun tak ada celah dalam masakan Yanti meski dilakukan tanpa melihat. Yanti adalah gambaran bahwa Tuhan selalu memampukan umatnya apapun kesulitan yang menghadang. Ambil bola kayaknya juga ada nih. Petang mulai mendekat. Sebelum menutup hari dengan beristirahat, kami berkesempatan mengajak keluarga Yanti untuk menikmati sore dengan cara berbeda. Bahkan saat mulai bersiap-siap, ekspresi mereka berubah ceria, terlebih Diki dan Aura. Meski hanya perlu 20 menit untuk sampai di Watampone epicentrum, keluarga Yanti tak pernah pergi ke sini. Tempat bermain terjauh bagi Diki dan Aura selama ini hanyalah di depan gang rumah kontrakan mereka. Mungkin jauh berbeda dengan saya ketika seusia mereka dulu. Permainan seperti ini bisa saya rasakan tiap akhir pekan dengan mudah. Dari mereka, saya semakin percaya bahwa kebahagiaan sesungguhnya sederhana. Terlebih ketika melihat kebersamaan Yanti dan Amir. Mereka membuka mata kita bahwa di dunia yang fana ini, cinta sejati sungguh nyata. Bapak ketika bertemu Kak Yanti itu kondisi Kak Yanti sudah begini. tidak bisa melihat ya? Iya. Apa yang membuat Bapak tetap mau serius dengan Kak Yanti? Ini kan semua artinya mungkin ini sudah jodoh saya. Ya, pacaran sudah 2 tahun pacaran. Bilang orang, kau tuh senang tidur, ya saya senang. Meskipun dia punya kekurangan.
mungkin sudah takdir saya mendapatkan ini, sudah jodoh saya dikasih sama Allah. Apakah Bapak mau menerima kekurangannya Kak Yanti? Saya terima. Iya. Bilang keluarga kau mau terima semua, saya terima, siap. Ada yang ingin disampaikan ke Bapak Kak Yanti? Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya yang menemani saya sudah di dalam suka maupun duka. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya yang sudah bersabar selama ini 9 tahun dan selamanya ya Pak, insya Allah ya Pak. Kalau Bapak ada yang ingin disampaikan ke istri? Mudah-mudahan selalu sehat. Selalu sehat. Sederhana, mendalam doanya. Amin. Semoga sehat terus. Saya belajar banyak Pak. Di dunia yang kayaknya sangat kejam, orang mudah datang dan pergi. Iya. Saya melihat kesetiaan Bapak ke Kakak Yanti luar biasa Pak. Ini jadi kepercayaan mungkin buat orang lain di luar sana. Ada loh cinta sejati seperti Bapak sama Kak Yanti ya. Semoga langgeng terus ya. Amin, Bapak amin, ya mendukung terus, Amin. saling mendukung terus ya. Iya. Amin. Yanti adalah satu lagi teladan wanita hebat. Untuk perjuangan yang dilalui dalam keterbatasannya, semesta tidak pernah tidur. Ada begitu banyak kebaikan yang akan selalu mengelilingi bagi mereka yang tulus hati.